Salam, salam sehat bagi seluruh jemaat yang kami kasihi, jemaat GBKP Runggun Jalan Tengku Umar Binjai. Kita bersyukur melalui rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing, kita bisa melaksanakan pekan doa yang ketiga saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pekan doa kita pada hari ini, pada saat ini, temanya berdoa bagi jemaat, atau dalam bahasa Karo, tertoto guna perpulungan. Oke, kita sedikit mengingat kembali, merefresh ingatan kita tentang pekan doa dari yang hari pertama dan yang kemarin hari kedua. Di pekan doa pertama, kita mendapatkan teks untuk saling mendoakan. Itulah syafaat. Kenapa Tuhan menginginkan kita bersyafaat? Karena melalui doa kita, syafaat kita berdoa untuk keselamatan teman-teman kita, keselamatan tubuh jiwa raga teman kita. Bahkan melalui syafaat kita boleh merasakan, teman kita boleh merasakan tentang kebenaran firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan di pekan doa kedua kemarin yang kita laksanakan, Tuhan menginginkan bahwa berdoa itu adalah gaya hidup orang Kristen, sebab gaya hidup orang Kristen itu adalah berdoa. Di dalam doa itu ada kuasa untuk memberikan kemampuan bagi kita menjalani kehidupan. Dan yang ketiga yang saat ini yaitu berdoa bagi jemaat. Mungkin bisa jadi kita berpikir berdoa bagi jemaat itu kan tugasnya pertua diaken. Bisa saja kita berpikir, loh saya jemaat, saya yang butuh didoakan. Kenapa saya harus berdoa bagi jemaat? Oke, mungkin bukan ke situ makna dari bahan kita pada saat ini. Tapi kita mau melihat kebersamaan jemaat yang diinginkan oleh Kristus. Jemaat yang diinginkan oleh Kristus yang terjadi bagi jemaat GBKP Runggun Jalan Tengku Umar Binjai. Saya tidak mau berbicara Runggun yang lain, tapi saya mau berbicara tentang jemaat kita di GBKP Runggun Jalan Tengku Umar Binjai. Nats kita pada saat ini, pada pekan doa yang ketiga ini, di ayat 16, Rasul Paulus bersyukur atas iman jemaat di Efesus. Dia bersyukur karena iman jemaat. Bukan hanya personal, bukan 1-2 orang, tapi dia berbicara secara keseluruhan jemaat di Efesus. Bisa saja dari antara sekian orang jemaat itu, mungkin ada yang menurut kita yang imannya monce-once dalam bahasa Karo, atau yang masih setengah-setengah, mungkin menurut pemahaman kita manusia, atau ada yang betul-betul luar biasa, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi Rasul Paulus memuji seluruh keimanan mereka, seluruh jemaat yang ada di Efesus. Bahwa dengan imanmu itu aku bersyukur. Bukan tentang imanmu yang besar itu, tapi tentang bagaimana engkau mengimani Kristus itu dalam hidupmu. Sehingga dia mengatakan aku bersyukur atas imanmu itu. Nah, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga Rasul Paulus bersyukur dan memuji keadaan jemaat di Efesus. Dan dikatakannya bahwa aku pun tidak berhenti-henti berdoa untukmu. Karena itu yang memang digambarkan Paulus, dedikasi kehidupan Paulus, bahwa dia terus tetap mendoakan jemaat dan jemaat pun mendoakan Rasul Paulus. Jadi Paulus mau melihat bahwa imanmu itu biarlah bertumbuh, dan aku pun akan mendoakan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam iman jemaat di Efesus, Rasul Paulus mau melihat dan ingin mengatakan, jika kita baca di ayat yang berikutnya, sekiranya pun mungkin pengalaman kehidupan berimanmu lebih dari yang kualami, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Di ayat 17 di sini ada dikatakan supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Artinya di dalam doa Paulus dia berharap saat pengalaman iman mereka itu jauh lebih mungkin dari yang dialami Paulus, biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah itu bertumbuh untuk kita lebih mengenal Tuhan. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa imanku yang hebat, imanmu tidak, atau imanmu yang hebat itu untuk kesombongan, bukan. Tapi dia di sini mengatakan biarlah sekiranya pengalaman keimananmu itu lebih hebat, lebih luar biasa, tapi itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 19 Rasul Paulus kembali mengingatkan tentang kuasa Tuhan Yesus yang lebih besar. Kami bacakan di ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang apa yang mau diperlihatkan Paulus di sini? Rasul Paulus mengingatkan tentang kuasa Tuhan itu yang lebih besar terjadi bagi kita. Nah, ini yang kami katakan tadi, bahwa Rasul Paulus melihat jemaat di Efesus itu secara menyeluruh. Dia tidak mengatakan tentang dirinya sendiri, tapi dia mengatakan tentang, di situ ada kata kita. Artinya itu terjadi bagi setiap kita yang percaya. Kuasa itu kita terima saat kita percaya. Kita sama-sama. Aku, kamu, dia, mereka, kita. Nah, jadi Rasul Paulus bukan mengatakan tentang pribadi, tapi mereka berbicara tentang secara keseluruhan. Kuasa itu akan terjadi bagimu. Kuasa Tuhan itu nyata bagimu. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Sehingga dia mengingatkan bahwa kehidupan orang Kristen bukan berbicara tentang masalah pribadi satu oknum, tapi berbicara tentang secara keseluruhan. Dan itulah yang menjadi doa Paulus untuk terjadi bagi jemaat Kristen di Efesus. Dan di ayat 21 menyangkut tentang kuasa Tuhan Yesus, dikatakan dia lebih berkuasa atas apapun. Dan itulah hikmat dan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun. Dan jika kita baca dalam bahasa Karo, kuasa silaidah manusia. Artinya tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Dan kuasa itu terjadi bagi setiap orang yang percaya dan datang kepadanya melalui doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa kita berdoa bagi jemaat? Ayat 23 jelas mengatakan, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, saat kita berbicara tentang satu tubuh, satu perasaan, mencoba untuk memberikan perasaan kita, empati kita, berarti kita sama-sama berada dalam kuasa Tuhan. Seluruh jemaat GBKP Runggun Jalan Tengku Umar Binjai, saat kita saling mendoakan, kita mau mengatakan kita satu perasaan dengan teman-teman kita. Karena kita merasakan kuasa Tuhan itu sama di dalam kita. Apakah bisa semua perasaan kita sama? Apa yang kurasakan sama? Itulah yang kita sebut dengan empati. Itulah yang kita sebut dengan kebersamaan kita. Seluruh jemaat GBKP Runggun Jalan Tengku Umar Binjai dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Itu kenapa kita berada di dalam gereja ini. Itu kenapa kita bernaung di dalam Runggun Jalan Tengku Umar Binjai. Sebab kita percaya Kristus yang menyatukan kita di sini. Kristuslah yang menghendaki kita berada di sini. Untuk kita sama-sama bekerja, berkarya melalui dunia ini, di dunia ini, dengan segala kemampuan kita. Gereja ini bukan berbicara tentang hanya pertua diaken, emeritus, pendeta,
Tetapi gereja ini berbicara tentang kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kita harus sektor ini harus berdiri sendiri, sektor ini harus berdiri sendiri, tidak. Tetapi ini berbicara tentang kita secara umum. Kita tidak bisa mengatakan pengurus PJJ ini lebih solid, pengurus PJJ ini lebih solid, pengurus kategorial ini bersatu, tidak. Tetapi kita bicara secara keseluruhan. Jika satu sakit, maka semua akan merasakan sakit. Kenapa kita berdoa bagi jemaat? Karena kita merasakan satu tubuh di dalam Kristus. Janganlah kita yang memecah-mecah diri kita dalam gereja ini. Tapi sadarilah kuasa Tuhan yang menyatukan kita di gereja ini untuk kita berkarya dengan segala kemampuan kita, dengan segala keterpanggilan kita. Gereja yang hidup adalah gereja yang sama-sama aktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang sama-sama aktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa dari runggun lain bertanggung jawab untuk runggun Jalan Tengku Umar Bijay. Tetapi kita semua. Apakah gereja kita akan berkuasa? Berkuasa. Kenapa? Karena gereja kita dikepalai oleh Kristus Yesus. Dan saat kita berdoa bagi jemaat, saat kita berdoa bagi sesama kita, kita percaya karena kita satu ada di dalam runggun ini. Karena kita percaya bahwa runggun kita ini dikepalai oleh Kristus. Dan terjadilah kuasa Tuhan bagi kita. Saya mau akhiri renungan ini dengan sebuah cerita. Di Korea ada sebuah rumah penampungan anak-anak yatim piatu sebab orang tua mereka meninggal karena perang. Di dalam peperangan tersebut, anak-anak ditinggal dan dititipkan di satu rumah penampungan tersebut. Suatu hari, rumah penampungan anak-anak yatim piatu ini dibombardir oleh musuh. Sehingga banyak anak-anak yang mengalami kecelakaan, banyak anak-anak yang luka parah akibat bombardir tersebut. Bala bantuan kesehatan datang ke desa ini. Kemudian orang-orang dari Korea datang untuk membantu memulihkan keadaan anak-anak. Ada satu pasien, anak kecil, anak perempuan yang mengalami luka parah karena kakinya hampir putus dan dia memerlukan golongan darah yang sama dengan dia. Kemudian tim medis dari Korea itu mencoba mendata siapakah anak-anak di dalam yang mempunyai golongan darah yang sama. Dipanggillah seluruh anak-anak, dilihat datanya, ada satu yang mempunyai golongan darah yang sama. Jadi singkat cerita, dilakukanlah transfusi darah terhadap anak kecil, anak perempuan ini tadi, dengan anak yang bergolongan darah sama dengan dia. Anak yang menyumbangkan donor darahnya ini, mendonor darahnya, saat dokter mulai mengeluarkan darahnya, mendonorkan darahnya, anak itu menangis. Sampai selesai darahnya diambil, anak itu terus menangis. Setelah selesai, dokternya bilang, oke, sudah selesai. Sakit enggak? Kemudian anak itu diam, dan dia menjawab, tidak sakit dokter. Terus sang dokter bertanya, jadi kalau tidak sakit kenapa tadi kamu menangis? Anak itu menjawab dengan lugunya, saya pikir untuk menyelamatkan anak perempuan itu, saya harus mengeluarkan darah saya sampai mati. Tetapi ternyata saya tidak mati, saya masih hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan,
Dalam Roma 5 ayat 8 ada tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita mengasihi sesama kita, kita mendoakan sesama kita, kita bukan menghabiskan nafas kita. Tapi saat kita mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebenarnya kita sedang berbagi kasih Tuhan. Saat kita bersatu di dalam gereja kita, saat kita sama-sama membangun tubuh Kristus di dalam gereja kita, percayalah bahwa kita sedang membagikan kasih Kristus itu melalui doa kita. Karena itu marilah kita sama-sama saling mendoakan. Pertama di dalam satu sektor kita, kemudian teman-teman kita, jemaat kita yang ada di Runggun GBKP Jalan Tengku Umar Binjai. Sebab dengan demikian semua orang akan mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus. Itulah kita dikatakan satu tubuh karena Kristus. Tuhan memberkati kita semua.